Perkenalkan, aku Ilmi Nur Hanifah dari kelas 3A jurusan Sastra Inggris dengan NIM 12350300026. Aku ngapain sih? Aku mau bahas tentang tuple exercise. Di sini ada 3 tuple exercise yang aku mau bahas. Apa aja? Tuple exercise 9, 10, dan 7 sampai 10. Gimana sih bahasannya? Yuk kita lihat. Oke, di sini aku bakal bahas exercise 9 dulu. Exercise 9 aku bakal bahas 3 soal. Soal nomor 1, soal nomor 3, dan soal nomor 6. Di sini nomor 1 pertanyaannya itu, what does the man mean? Apa sih maksudnya? Nah, di sini di audionya orang pertama itu bertanya, do you expect a lot of rain this month? Dan orang kedua menjawab, it hardly ever rains in July. Dan di sini ada 4 pilihan jawabannya. Menurut saya, karena ini adalah pembahasan almost negative expression yang jika saya pahami itu adalah kejadian yang sudah terjadi tapi hampir saja gagal atau hampir tidak terjadi. Jadi jawaban dari nomor 1 itu adalah A. Kenapa? Karena di situ ada hardly ever rains, yang di sini mengartikan bahwa hujan itu memang terjadi di bulan Juli, tapi sangat jarang terjadi. Sedangkan kalau di pilihan D itu belum tentu benar, karena kita tidak tahu apakah di bulan Juli itu hujannya akan turun dengan deras atau tidak. Selanjutnya ada nomor 3. Did Mark do well in Professor Frank's class? Dan orang kedua menjawab, Mark barely passed the history exam that Professor Frank get. Pertanyaannya, what does the man mean? Nah, di sini ada pilihannya, 4 pilihan. Jawabannya itu adalah A. Kenapa? Karena di sini diberitahu bahwa Mark itu barely passed, yang artinya dia itu lulus, tetapi nilainya tidak memuaskan atau nilainya sangat rendah. Bukan, jawabannya bukan yang lain ya, karena kalau yang lain itu ada yang mengatakan bahwa Mark itu tidak lulus, padahal dia lulus tapi dengan nilai yang rendah. Lanjut ke pembahasan nomor 6. Does Steve study very much? Orang kedua menjawab, he barely ever opens a book. Pertanyaannya, what does the woman say about Steve? Jawabannya itu A. Ini adalah pilihan jawabannya. Kenapa A? Karena di situ diberitahu bahwa he rarely spends time on his courses, yang artinya dia jarang sekali menghabiskan waktu di kursusnya, apalagi untuk membuka buku. Seperti itu. Lalu lanjut ke exercise 10 nomor 4, 5, dan 10. Yang nomor 4 itu pertanyaannya, what does a man say about Betsy? Orang pertama bertanya, what do you think about Betsy? Dan orang kedua menjawab, I don't know a more intelligent woman. Jawabannya itu adalah D. Di sini pilihan untuk jawabannya. Kenapa? Karena di jawaban D itu diberitahu bahwa she's extremely intelligent, yang artinya orang tersebut tidak mengetahui atau tidak mengenal wanita
selain Betsy yang lebih cerdas atau sangat cerdas. Seperti itu. Dan untuk nomor 5 itu ditanyakan oleh orang pertama, did the patient really need the surgery? Dan orang kedua menjawab, it couldn't have been more unnecessary. Pertanyaannya, what does the man mean? Di sini pilihan jawabannya itu A. Karena kalimat couldn't have been more unnecessary telah menunjukkan bahwa jawaban A ini sangat-sangat benar. Ya, benar. Karena di situ orang kedua menjawab bahwa operasi itu tidak dibutuhkan. Artinya memang tidak dibutuhkan lagi. Dan lanjut ke nomor 10 yang ditanyakan oleh orang pertama itu, do you think that the math project this semester was easy? Orang kedua menjawab, seldom has a math project been more complicated. Jawabannya itu A. Di sini jawaban pertanyaannya. Karena seldom has yang berarti itu artinya jarang, diikuti dengan more complicated untuk menekankan adanya kesulitan atau ketingkatan yang sangat sulit yang jarang sekali dia temuin, baru pertama kali gitu. Lanjut ke exercise 7 sampai 10. Nomor 3, 4 dan 5. Nah, di nomor 3 exercise TOEFL 7 sampai 10 ini orang pertama bertanya, was there enough soup to go around? Orang kedua jawab, there was barely enough soup for everyone at the table. Jawabannya itu C. Kenapa? Nah, di sini kan ada pilihan jawabannya. Karena orang kedua itu menjawab barely enough, yang artinya hampir tidak ada cukup. Yang artinya bahwa sup di sana itu pas untuk orang yang hanya ada di meja. Yang nomor 4, orang pertama bertanya, do you really want to move to Florida? Orang kedua menjawab, I couldn't want anything more. Jawaban yang benar itu B. It's extremely important to her to go. Kenapa? Karena di sini dia mengatakan bahwa dia tidak ingin hal lain lagi selain pindah ke Florida. Dan di exercise 7 sampai 10 di nomor 5 itu ada orang pertama bertanya, did you turn in your research paper for history class? Orang kedua menjawab, I couldn't turn it in because it was incomplete. Jawabannya benar itu D. Karena jawaban yang benar itu D. Yang pilihannya itu the paper was unfinished. Kenapa? Karena tugasnya memang belum selesai. Jadi dia mengatakan bahwa dia belum mengumpulkan karena tugasnya belum selesai. Itu dia penjelasan dari saya untuk menjawab soal-soal TOEFL. Nah, gimana nih kalian? Udah bisa belum? Semoga bisa ya. Nah, saya pamit undur diri. Bye-bye.